ada baiknya kita semua berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, semoga materi hari ini, kegiatan kita diberi berkah dan rahmat oleh Tuhan, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari sesi webinar hari ini. Baik, Kak Amin. Hasna, saya mempersilahkan Kak Hasna untuk sharing nih sesinya. Untuk Kak Hasna sekarang, waktunya sekitar 20 hingga 25 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Silakan Kak Oke. Hasna. Terima kasih Kak Dita. Sebentar. Kelihatan nggak ya slide-nya? Udah kelihatan Kak, aman? Kelihatan ya? Yes, kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Sydney untuk sahabat PhD Mama Indonesia. Salam 24 jam. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Dita. Saya Hasna. Di sini saya mau sharing ya lebih tepatnya. Jadi di sini saya sharingnya mungkin 20%, nanti sisanya kita lebih banyak diskusi ya. Kita sharing sih pengalamannya gimana sih teman-teman, apakah ada yang sudah memulai, ataukah ada yang baru mau memulai, atau masih bingung nih kalau misalnya mau mencari supervisor itu harus kayak gimana. Jadi saya pengennya di sini lebih banyak sharing, dan mudah-mudahan nanti saya bisa ngasih saran sesuai dengan nanti permasalahan apa sih yang dihadapin. Nah, yang pertama kalau mencari supervisor, sepengalaman saya, jadi supervisor itu kata orang apa ya, jodoh juga ya. Jadi bukan jodoh gimana, tapi supervisor untuk S3 itu sangat menentukan. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran, Mbak. Aman, Mbak. Oke. Oke, jadi untuk mencari supervisor ini kan jodoh-jodohan. Jadi maksudnya supervisor ini terutama untuk teman-teman yang akan melanjutkan S3 sangat-sangat menentukan nasib teman-teman ya kan. Karena kita itu sangat banyak berinteraksi dengan supervisor. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita mau memilih supervisor, kita benar-benar mencermati latar belakang, terutama kesesuaian penelitian beliau, supervisor, dengan bidang atau hal yang akan diteliti. Nah, tapi untuk S2, mungkin nggak semua S2 kan ada yang by riset, ada yang beda-beda sistemnya ya untuk S2 by project, by internship, dan sebagainya itu banyak banget. Jadi kalau untuk S2, saya rasa nggak harus milih supervisor dari awal. Tapi kalau untuk S3 itu wajib memilih supervisor dari awal. Karena sebelum kita apply ke kampus, kita harus menentukan dulu supervisornya siapa. Itu biasanya syarat utama kalau teman-teman mau lanjut S3. Kemudian kita itu untuk mencari supervisor jangan berharap sama satu aja gitu saran saya. Jadi lebih baik kita itu email beberapa supervisor. Tapi kita juga harus perhatikan nih timingnya. Jadi misalnya kita udah ngirim ke supervisor, jadi jangan langsung blast ke semua supervisor. Kalau misalnya nanti teman-teman banyak yang balas kan bingung ya, masa mau dinolakin banyak supervisor. Jadi lebih baik saat minggu ini misalnya siapa dulu yang mau di email, nunggu misalnya seminggu kemudian baru email ke supervisor yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau saran saya beri timing, jangan ngeblas ke semua supervisor.
Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan bahwa kalau misalnya meng-email supervisor yang dalam satu kampus, itu kan takutnya misalnya nih saya ngirim ke A, terus saya juga ngirim ke B yang sama-sama di departemen, itu kan lingkupnya sangat kecil, jadi mereka kan tahu, suka ngobrol, jadi nggak enak kan kalau misalnya tiba-tiba, oh iya saya juga dapat email dari A, misalnya gitu. Nah, nanti terus belum lagi tiba-tiba dua-duanya menyetujui, itu kan nggak enak ya, apalagi yang dalam satu kampus atau satu jurusan, jadi perlu juga dicermati. Kalau misalnya mau meng-email supervisor yang dalam satu departemen atau satu prodi, lebih baik diberikan jarak juga, jadi jangan sama-sama di email barengan. Takutnya nanti dua-duanya Kak nerima, Hasna, maaf. repot juga. Maaf Iya. Kak Hasna, Hmm. PowerPoint-nya tadi hilang lagi nih. Oh, Belum kelihatan. sekarang Belum masih. belum muncul. Tadi muncul Oh, terus hilang. Nah, jadi cuman tahu aja. coba lagi ya. Kalau sekarang gimana? Ada nggak? Di saya belum. Oh, Coba yang belum. lain, teman-teman peserta lain belum Belum, juga. Mbak. Karena belum. Oh, oke. Tadi tuh ada, tapi hilang lagi gitu kan. Belum. Bentar Kita ya. tunggu ya. Atau saya kirim ke Hasania, nanti boleh tolong Nah, ini nih. di-share screen Udah. ya. Tadi Udah. udah sebentar terus hilang lagi gitu. Bentar. Yang gambar naik tangga itu ya Kak, tadi Iya, terakhir betul. terus hilang. Kalau sekarang? Ada. Udah Dah, ada. aman. Oke, saya lanjutin ya. Ya. Oke, tadi saya baru sampai poin kedua, yaitu cari beberapa orang supervisor, tapi kita juga harus perhatikan timingnya, gitu. Terus yang ketiga, cari supervisor di beberapa universitas. Jadi seperti yang tadi saya bilang, itu masih berkaitan, jangan fokus sama satu. Lebih baik kita ada berapa, tapi timingnya juga harus diperhatikan ketika mengirim emailnya. Itu saran saya sih. Karena saya pernah nge-email, tahu-taunya dua-duanya bales, saya udah nerima A, tapi rekannya nge-email ke saya juga kalau nerima juga gitu. Jadi kan bingung ya di situ, jadi serba salah. Saya juga nggak enak gitu jadinya. Jadi lebih baik benar-benar diperhatikan timingnya. Kemudian cermati penelitian supervisor yang diminati. Jadi kalau biasanya supervisor itu ada yang punya project. Jadi di halaman kalau di universitas tertentu tuh kelihatan dia lagi ngerjain apa aja. Nah, kalau misalnya ada proyek atau project yang kira-kira teman-teman tertarik dan teman-teman udah udah terbiasa dengan bidang tersebut, itu adalah poin plus. Nanti itu bisa disertakan ketika meng-email supervisor. Saya tertarik dengan proyek ini, dan ini adalah penelitian yang saya lakukan dan terkait dengan proyek tersebut. Itu otomatis akan menambah value, gitu. Ini nanti pertanyaannya di akhir aja ya, Kak Dita ya? Ya Kak, kalau mereka nulis aja di chat, tapi nanti kita jawabnya nanti terakhir. Oke. Nah, jadi kemudian kita masuk ke tips and trick selanjutnya. Ini saya ambil dari ANU. Yang pertama, kita harus menggunakan alamat email address yang formal. Jadi kan banyak ya kalau email address itu misalnya Hasna Hasna Bandung gitu kan. Itu kurang formal ya. Jadi yang baik itu misalnya hasnavivarusda@gmail.com itu kan nama lengkap. Nah, itu lebih formal. Jadi harus diperhatikan juga untuk alamat email address-nya. Kemudian use an informative brief subject line. Biasanya nanti kita lihat ya subjeknya seperti apa. Misalnya prospective PhD student, misalnya gitu. Itu juga bisa